S3 hidroponik. Sayur sehat dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPM. Baik, saat ini saya sedang berada di S3 hidroponik. Ini terus terang pun saya sendiri yang saya trial, saya observasi langsung dari greenhouse 1 ke greenhouse yang lain. Saya mau ngasih tips, ngasih informasi sistem yang saya kembangkan. Ini termasuk instalasinya, model instalasinya, bagaimana kiat-kiatnya. Ikuti terus. Oke, ya Lur, untuk sistemnya seluruh semua ini saya pakai sistem NFT. Memang dari beberapa saya lakukan observasinya, ini mereka mengatakan sistem NFT lah yang paling bagus, sistem hidroponik. Jadi pertumbuhan tanamannya cepat, penekanan lumut, gulma, jamur itu dia lebih ditekan untuk itu pertumbuhannya. Jadi hanya di NFT ini memang saya modifikasi. Bedanya dengan NFT yang biasa, ini saya bikin NFT gravitasi, istilahnya NFT. Ini yang pertama adalah itu lebih hemat daripada NFT biasa. Jadi pompa yang aktif itu kan menimbulkan dengan biaya listrik. Ini kita akan tekan di situ dengan NFTG. Maka dia mengaktifkan 24 jam full time itu bisa hanya dengan mengaktifkan pompa hanya sepertiganya saja, atau sekitar 9 jam atau maksimal 10 jam. Itu sudah bisa untuk mengaktifkan sistem NFT selama 24 jam. Yang kedua, tentunya pompa berselang-seling. 4 menit hidup, 6 menit mati, berselang-seling dia. Akhirnya di situ keawetan pompa itu lebih lama umur pakainya, lifetime-nya. Dan ketiganya memang ketika di satu tandon air bak penampungan itu pompa bekerja secara terus menerus walaupun hari itu tanpa jeda, dia akan menimbulkan panas. Maka di NFTG ini dia dengan berselang-seling itu, maka panas ataupun suhu air di dalam tandon akan terjaga. Terlebih kami lakukan 2 tandon, dan keempatnya yaitu kandungan oksigen di dalam air lebih tinggi daripada NFT biasa. Baik, nanti kita akan simak loh bagaimana sistem untuk NFTG ini detailnya. Oke ya, tetap di channel Esa Segas. Ini adalah bak tampungan. Ini tandon air output ini ya, output dari pipa-pipa ini nanti masuknya kemari. Jadi pompa juga ada di dalam sini. Hanya di dalam bak ini kapasitasnya ini sekitar 75 liter ini. Di sini bukan langsung ini dia pompa naik ke pipa. Namun kita maju dulu. Ini instalasi pipanya. Pompa yang saya pakai yang 4 meter. Jangkauan tingginya 4 meter. Ini masuk. Setelah itu masuk ke tandon input. Nah, ini rahasianya. Yang disebut gravitasi ini adalah tandon input ini. Jadi dia
dari tandon output tadi, pengepul itu kita pompa ke atas. Ini nanti dari atas lah kita setel dengan menggunakan keran. Dia akan turun secara gravitasi itu sama. Kapasitasnya adalah biasa ini satu itu adalah 2/3, jadi itu 75, di sini sekitar 110 liter ini tampungannya. Jadi dia pasti akan menghabiskan dulu air sampai ke bawah. Sebelum habis betul, pompa sudah otomatis menyala. Ini saya pakai radar ya untuk otomatisnya. Jadi ketika ambang batas bawah, dia nantinya akan klik, akan otomatis menghidupkan pompa sampai dengan ambang batas atas ya, mana bisa kita tentukan secara mudah aja ini garis ambang batas atas dan bawahnya ini, dia pun akan berhenti dengan sendirinya. Jadi dia akan terakumulasi secara gravitasi. Ini penyetelannya, ini saya masukkan di angka 2, ini angka 1, angka 2, angka 3. Saya bagi jadi tiga posisi di sini. Ini posisi 1, waktu pompa beroperasi ini hanya 3 menit 30 detik. Waktu pompanya beroperasi. Nanti off-nya, pompa off itu dia tetap mengalir secara gravitasi. Itu bisa mengalirkan selama 16 menit 25 detik. Ini perhitungannya. Jadi total mempompa 3 menit 30 detik itu sudah mengaktifkan 20 menit sistem NFT. Debit nutrisi itu 3,9 liter per menit. Jadi memang cukup kecil. Cuman posisi 1 ini bisa diaktifkan ketika malam, jam 20 sampai jam 5 sampai subuh gitu kan. Habis isya sampai masuk habis subuh itu bisa kita aktifkan, gak ada masalah. Yang penting aliran tetap ada, nutrisi tetap masuk. Silahkan makanan tersedia, tanaman mau makan kapan saja, monggo-monggo saja kan, kita sudah sediakan. Yang kedua juga ngalir terus. Ketika ada mau timbul lumut yang mengendap di situ, sudah dorong lagi kan gitu. Di NFT itu spesialnya di situ tuh, dorong terus airnya. Posisi nomor 2, ini waktu beroperasinya memang 6 menit 15. Waktu pompa off-nya 5 menit. Lebih lama di beroperasinya. Jadi totalnya 12 menit. Di sini debit nutrisinya itu 11,2 liter. Lebih besar. Ini waktu-waktu saya pakai di waktu-waktu setelah subuh itu sampai dengan sebelum siang, sampai jam 9 ini. Baik pun begitu sore sampai dengan jam 8 itu cooling down-nya itu saya pakai di posisi 2. Di posisi 3 ini full, memang buka total full. Ini pas saya pakai waktu beroperasinya 7 menit. Waktu pompa off-nya itu turun secara gravitasi itu 5 menit. Nah ini dengar sendiri, klik pompa aktif itu dia di sana sudah cukup penuh. Ambang batas atas di plug pengepul atau plug outputnya itu sudah penuh. Itu kami setel, sudah standarkan dengan di sini dikonekkan. Dia otomatis aktif di sini di posisi 2, maka dia aktif 6 menit. Bisa lanjut di posisi 3-nya ini totalnya 12 menit 15 detik. Jadi debit nutrisinya itu lebih besar, 12,5 liter per menit. Nah, cukup ketika berarti satu networknya bisa dapat setengah liter per menit, cukup sih. Oke, untuk instalasinya sendiri di NFT ini saya memang tidak dipaku atau tidak diamankan. Di sini kami bongkar pasang. Jadi apabila terjadi force major, misalnya mati lampu satu harian, nah di sini kami masih bisa akali dengan mengubah ke sistem BSP konfig akan gitu. Jadi di sini ini tidak dipaku, hanya diikat saja. Ini ketinggian, beda tingginya
untuk kantor itu hanya 6 cm. Jika misalnya ada mati lampu, keran ditutup pintu pembuangan, dan air ini tinggal ditarik, dilepas, jadi dia jatuh. Akhirnya pipa yang ada di jeplan itu nanti kita bisa tutup kerannya, kita masukkan nutrisinya, jadi masuk ke sistem break selama lampu itu mati. Jadi seperti biasa, ini dibuat langsung jarak tanamnya, jadi supaya evolusi tanaman antar tanaman ini lebih bagus. Baik, ini untuk triknya, trik tanaman ini salah satu trik penanamannya untuk saya pakai ya. Ini satu contoh tanaman sawi, apa ini, sawi pagoda. Nah, sawi pagoda ini brandnya waktu itu saya beli dari Grand Garden, walaupun mungkin brandnya dari Panamera dan sebagainya, tapi ini salah satu saya belinya waktu itu. Tanggal semennya ini tanggal 24, tanggal tanam di sininya tanggal 29. Jadi Februari 2000, pukul 22 malam waktu itu, jumlahnya ada 12 ppm termasuk suhunya. Di sini umur masih peremajaan, ini sebetulnya udah masuk fase panen. Ini umur peremajaan ini bisa ditengok jarak antara dasar pot dengan rock wall itu saya bikin berjarak. Jadi kenapa saya naikkan ke atas, ini ada berjarak antara dasar net pot dengan rock wall. Ini yang pertama memang supaya tujuan utamanya adalah tanaman kecil itu dia langsung mendapatkan cahaya matahari. Jadi ujung tanaman itu, daun tanaman itu dia langsung nyampe di bibir pot. Biasanya kalau saya pakai yang 6 cm, kalau terlalu ke dalam nanti dia akan masih pertumbuhan batangnya dulu, jadi akhirnya terlalu lama untuk menumbuhkan daun, atau istilahnya jadi bilang putilan. Di sini saya agak naikkan sedikit supaya akar-akarnya pun dia akan lebih panjang, dia nggak saling terikat, nggak nyumpal di dalam. Yang keduanya juga kan misalnya nanti masuk ke fase panen, fase panen ini udah masuk di fase panen, umurnya sudah 30 hari, jadi sudah tinggal 15 hari lagi, 10 hari. Ini kita tinggal dorong saja, masukkan ini tanpa mengganggu perakaran ya, karena tembaganya kita potong, yang ini dari awal pun nggak apa-apa. Ini tidak mengaruhi daun-daun tembaga, biasanya ada 2 atau 4 daun, itu kita potong. Lebihnya ini kita dorong saja biar tanamannya lebih mepet ke dasar. Tujuannya apa? Ini supaya batang lebih kokoh masuk ke fase tanam, itu dia lebih turun, jadi lebih kokoh. Sambil dicek juga kondisi perakaran, kan dia akan lebih di tengah, dia yang awalnya dia nungging di sini, ketika kita turunkan 1-2 cm dia akan lebih mapan daun-daunnya ke net pot itu. Adalah untuk tanaman ini salah satu contoh. Di sini saya pakai net pot warna putih. Nah, ini kondisi selada, umurnya sama, semainya tanggal 24, begitu kan 29, secara lebih normal. Kenapa? Saya punya ada beberapa tanaman yang net potnya warna hitam. Di sini ini net pot warna hitam. Jadi perbedaannya, pertumbuhannya subur, sama-sama subur, cuma kalau dilihat ini ada yang gosong nih. Ada tanaman untuk khusus selada itu memang daunnya ya cenderung menyamping dan dia mau datar, merunduk ya, jadi nggak ke atas.
Maka beberapa ada yang menyentuh netpot. Padahal netpot warna hitam ini cenderung menyerap panas. Jadi memang untuk selada asap tidak hitam ini nggak cocok untuk selada, karena akan menimbulkan beberapa daun-daun yang memang di bawah itu dia akan gosong, akan cacat. Jadi dia tidak untuk menumbuhkan ke yang lainnya, maka mengobati dulu luka-lukanya, mungkin gitu kira-kira lah. Ini beberapa yang netpot warna hitam ini cenderung kuntat, padahal sama, ini umurnya sama. Tapi kalau kayak semisal bayam, terus pagoda, kale maupun yang lain-lain yang tumbuhannya suruh ke atas, nah mungkin tidak masalah untuk warna hitam ya. Khusus untuk selada sendiri, rasa kalau bisa dihindari jangan menggunakan netpot warna hitam. Oke sedulur, matur nuwun, nyong pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lalen like, subscribe, dan komen.